update naturalisasi. Efeknya atau taktik John Herman, PSSI kesetadan tambah naturalisasi Piala Dunia 2030 target utama. Jadi Erik, apa urgensi kita menambah 6 pemain naturalisasi? 2 namanya udah muncul, 4 nama masih tersembunyi. Ya kembali pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur bisa juga cedera yang tidak diinginkan. Ya kita harus antisipasi, seperti Milano kan sampai sekarang belum bisa kembali merumput. Marcelino yang kita harapkan bisa, usianya masih muda, belum bisa kembali. Kan itu yang mau coba mungkin didiskusikan. Kalau Anda dikasih amunisi tambahan yang lebih istilahnya cc-nya, kalau ibarat kendaraan cc-nya lebih tinggi, apakah Anda mau main dengan kecepatan yang sama misalnya gitu. Nanti masih proses. Ada 4 nama lain yang muncul, itu bagaimana prosesnya? Ya proses. Sabar. Artinya kan kami di PSSI serius membangun tim nasional. Ya, dan jarang sekali ya di dalam FIFA Matchday semua baik putra putri punya kesempatan bermain seperti saat ini. Setiap pelatih punya kecenderungan taktikal. Saya mengkritisi dengan mengatakan monoton karena apa? Kalau bahasa bola sederhananya ya, negative football, karena dia cenderung hilang bola, turun di pertahanan sendiri, retreat, lalu counter attack cepat. Oke? Itu waktu naturalisasinya misalnya berapa? Sekarang dalam proses tim nasional ini, pertambahan naturalisasinya kan terjadi. Tambah si A, tambah si B, tambah si C, D. Begini. Ya kembali lagi ya, selama ini kan saya rasa timnya Pak Ketum ini mengerjakan paling banyak naturalisasi untuk yang seperti ini saat ini. Bukan yang naturalisasi dia tinggal di sini ya, tapi yang seperti ini proses saya rasa paling banyak di zamannya beliau. Dan prosesnya sangat cepat juga. Udah, percayakan aja. Kan yang begini kita begini. Terima kasih masukannya. Tapi semua udah kita hitung tuh, kita hitung begini. Keberhasilan luar biasa skuad Garuda dalam membantai tim tangguh Timur Tengah Oman secara sah memicu rasa bangga yang luar biasa masif dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lantaran kemenangan manis ini resmi mengakhiri kutukan kelam yang telah membelenggu Indonesia selama 38 tahun lamanya. Di atas rumput hijau, kemenangan krusial ini menjadi sinyal kuat bahwa cetak biru taktik modern atau karakter permainan ala John Herman Ball sudah mulai melekat dan terlihat jelas dalam gaya permainan timnas Indonesia yang begitu cair sekaligus mematikan. Efek badges dan insta yang dihadirkan oleh John Herman ini pun langsung memantik hasrat besar di dalam diri Erick Thohir untuk kembali melakukan proyek naturalisasi pemain keturunan secara besar-besaran. Jelas saja itu semua demi merealisasikan mimpi besar membangun kedalaman skuad tangguh jangka panjang yang terstruktur rapi seperti Federasi Sepak Bola Jepang. Rasa syukur dan kebahagiaan yang teramat luar biasa saat ini tengah menyelimuti seluruh elemen federasi sepak bola tertinggi di Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia senior dalam mengamankan kemenangan mutlak dengan skor mencolok atas timnas Oman dalam laga internasional resmi tidak hanya melahirkan tambahan poin pasif di tabel peringkat dunia. Keberhasilan timnas Indonesia senior dalam mengamankan kemenangan mutlak dengan skor mencolok atas timnas Oman dalam laga internasional resmi tidak hanya melahirkan tambahan poin masif di tabel peringkat dunia, melainkan juga berhasil meruntuhkan sebuah tembok sejarah yang sangat dingin dan kelam bagi perjalanan sepak bola tanah air. Menanggapi pencapaian luar biasa yang baru saja terukir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terbuka menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada perjuangan Spartan para pemain.
Erick Thohir menegaskan bahwa hasil positif ini merupakan sebuah capaian yang sangat sakral lantaran skuad Garuda akhirnya mampu mengakhiri kutukan kelam selama 38 tahun lamanya, di mana dalam rentang waktu yang teramat panjang tersebut, Indonesia selalu kesulitan dan gagal memetik kemenangan saat berhadapan dengan Oman di ajang resmi kompetitif. Erick Thohir membeberkan bahwa kemenangan historis ini menjadi bukti nyata bahwa proses transformasi total, pembedahan mentalitas bertanding, serta investasi besar-besaran yang dilakukan oleh PSSI dalam membangun ekosistem sepak bola modern yang profesional sudah mulai membuahkan hasil yang nyata di atas lapangan. Bagi Erick Thohir, keberhasilan menumbangkan raksasa Timur Tengah ini adalah pesan kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia kini bukan lagi tim lemah yang bisa dipandang sebelah mata, melainkan sebuah kekuatan baru di Asia yang siap mendobrak tradisi dan mengukir prestasi-prestasi agung yang jauh lebih besar di masa depan. Lonjakan performa yang sangat drastis dan mengagumkan dari timnas Indonesia di atas lapangan hijau tentu tidak lahir begitu saja tanpa adanya sentuhan magis dari arsitek jenius di pinggir lapangan. Para pengamat sepak bola nasional dan pecinta taktik sepakat menilai bahwa cetak biru permainan sepak bola modern yang diinginkan oleh sang pelatih kepala John Herman ini sudah mulai meresap dengan sangat sempurna ke dalam memori kolektif dan cara berpikir para penggawa skuad Garuda. Karakter permainan khas yang akrab dijuluki sebagai John Herman Ball dilaporkan sudah mulai terlihat dengan sangat jelas, nyata, dan konsisten dalam gaya permainan timnas Indonesia sepanjang 90 menit laga berjalan. Ciri khas utama dari filosofi Herman Ball ini bertumpu pada kedisiplinan tingkat tinggi, organisasi pertahanan berlapis yang sangat rapat, serta penerapan tekanan tinggi secara agresif di sepertiga lapangan lawan guna memaksa musuh melakukan kesalahan sendiri. Perubahan drastis ini terlihat nyata dari bagaimana para pemain Indonesia tampil begitu cair, bergerak konstan tanpa bola untuk membuka ruang, serta melakukan transisi menyerang dan bertahan dengan kecepatan yang luar biasa mengagumkan. Aliran bola pendek cepat yang dikombinasikan dengan tusukan-tusukan vertikal yang presisi dari sektor sayap terbukti sukses membuat barisan pertahanan Oman kocar-kacir dan frustasi berat. Keberhasilan para pemain dalam mengimplementasikan filosofi taktis Herman Ball ini memicu decak kagum luar biasa karena memperlihatkan bahwa di bawah asuhan John Herman, timnas Indonesia telah bertransformasi menjadi sebuah unit tempur kolektif yang sangat modern, cerdas, berkarakter kuat, dan memiliki intensitas permainan yang setara dengan standar sepak bola di benua Eropa. Kesuksesan instan dan dampak positif luar biasa yang dihadirkan oleh filosofi permainan Herman Ball pada akhirnya melahirkan sebuah sudut pandang baru yang sangat visioner di dalam internal jajaran manajemen PSSI. Kejeniusan John Herman dalam meramu taktik modern dinilai akan menjadi jauh lebih mengerikan dan mematikan jika ditunjang oleh ketersediaan materi pemain yang memiliki latar belakang jam terbang internasional yang melimpah di kompetisi-kompetisi elit dunia. Melihat adanya efek instan dari John Herman tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara berani langsung mengungkapkan hasrat besarnya untuk terus melanjutkan dan menambah program pencarian bakat serta naturalisasi pemain keturunan secara besar-besaran di masa mendatang. Erick Thohir menegaskan bahwa langkah akselerasi ini diambil bukan untuk menyingkirkan talenta lokal, melainkan demi menciptakan iklim persaingan yang sehat, serta menaikkan standar mutu permainan timnas Indonesia ke level tertinggi secara instan. Dalam ambisi besarnya, Erick Thohir secara terbuka menyatakan bahwa dirinya ingin meniru cetak biru dan filosofi yang diterapkan oleh Federasi Sepak Bola Jepang dalam membangun kekuatan tim nasional mereka. Jepang sukses merajai sepak bola Asia karena memiliki kedalaman skuad yang luar biasa mewah, di mana mereka memiliki stok hingga 3-4 tim nasional dengan kualitas pemain yang merata di setiap posisi berkat banyaknya pemain mereka yang berumpu di kompetisi top Eropa. Seperti diketahui, nama terbaru yang sudah pasti akan diproses adalah Lucky Fikri dan Michel Bakar. Sementara nama-nama besar seperti Pascal Sri, Jason Seal, Tristan Quecher, Laurin Ulrich masih dalam tahap pendekatan.
Hasrat besar Erick Thohir untuk memperbanyak amunisi pemain keturunan berkualitas dunia ini menjadi sinyal kuat bahwa PSSI siap memberikan dukungan fasilitas dan materi tanpa batas agar Coach John Herman memiliki instrumen terbaik dalam usahanya membawa Indonesia terbang tinggi menembus panggung Piala Dunia. Meskipun atmosfer kebahagiaan dan sanjungan setinggi langit tengah mengalir deras dari seluruh pelosok tanah air, pasca kemenangan bersejarah atas Oman, manajemen PSSI terbukti tetap memilih untuk menginjak bumi. Sadar bahwa perjalanan menuju puncak kejayaan sepak bola dunia masih teramat panjang dan berliku, pimpinan tertinggi sepak bola Indonesia ini langsung bergerak cepat untuk mengontrol euforia agar tidak bertransformasi menjadi sikap jumawa yang merugikan tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung melayangkan sebuah pesan penting dan krusial yang ditujukan khusus kepada seluruh jajaran pemain, tim pelatih serta staf timnas Indonesia. Dalam pesannya yang syarat akan makna mendalam tersebut, Erick Thohir mengingatkan dengan sangat tegas agar skuad Garuda tidak cepat puas, tidak sombong dan tidak larut dalam pesta pora perayaan kemenangan yang berlebihan.